Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam seri Renungan Roti Hidup. Dan hari ini adalah seri yang ke-45. Bagaimana keadaan dan kabar Anda semua di luar sana? Kita terus percaya dan berdoa Tuhan Yesus terus memulihkan keadaan negara kita di sebalik situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Nah, hari ini saudara, kita mau lanjutkan kisah perumpamaan Tuhan Yesus yang dia ucapkan di dalam Injil Matius. Dan hari ini kita mau bercakap tentang perumpamaan tentang pekerja di ladang anggur. Di dalam perumpamaan ini saudara, kita melihat pemilik ladang ini yaitu Allah sendiri telah keluar mencari pekerja-pekerja upahan untuk bekerja di ladangnya. Nah, bermula daripada awal pagi sehingga ke petang jam 5, dan setiap mereka telah bersetuju untuk bekerja di ladang anggur berkenaan dengan upah 1 dinar sehari atau 1 uang perak sehari. Sewaktu pembayaran upah, semua pekerja telah menerima upah yang sama seperti yang mereka telah sama-sama persetujui. Tetapi segelintir pekerja yang telah bekerja lebih awal sejak daripada pagi, mereka merasa tidak puas hati karena jumlah bayaran upah yang mereka terima tetap sama dengan pekerja yang masuk terkemudian. Lalu di ayat yang ke-13 kita melihat pemilik ladang itu, Allah itu menjawab kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu.
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa boleh jadi begitu? Kenapa ada orang yang akan jadi terakhir dan ada pula yang terdahulu kemudian menjadi yang terkemudian? Bukankah ini nampaknya seperti Allah itu tidak adil? Saudara, tidak peduli sama ada seseorang itu sudah lama ikut Tuhan, atau sudah lama melayani di ladang Tuhan, ataupun baru saja ikut Tuhan, melayani Tuhan, tetapi jika dia punya sikap hati yang menuntut keadilan sama Tuhan, maka dia pasti akan merasa kecewa. Karena kalau kita katakan Allah itu tidak adil, maka itu bertentangan dengan perkataan Mazmur pasal 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Oleh itu, Allah itu memang adil. Dan bukan itu saja. Di dalam Mazmur pasal 106 ayat yang kelima berkata, Allah adalah pengasih. Tetapi saudara, adilnya Tuhan dan pengasihnya Dia itu sangat-sangat di luar imajinasi kita. Karena nilai adilnya Tuhan itu tidak sama seperti nilai keadilan manusia. Sebab itu manusia selalu berkata, jika Allah itu adil dan pengasih, kenapa ada kejahatan, ada penderitaan, ada penyakit, peperangan, gempa bumi di bumi yang diciptanya, yang lalu diucapkannya semuanya itu baik ketika penciptaan? Saudara, pertamanya kita harus ingat, semuanya yang baik sewaktu penciptaan itu semua karena belumnya masuk dosa ke dalam dunia. Yang kedua, saya tidak coba menjawab soalan ini seolah-olah saya tidak pernah mengalami semua kesusahan ataupun penderitaan, pergumulan, atau yang jahat dalam hidup saya secara pribadi. Tetapi saya berpegang kepada ayat firman Tuhan yang sederhana yang kita boleh lihat di ayat yang ke-15. Tuhan itu berkata, tidakkah aku berhak atau bebas untuk mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Maksudnya, keadilan Tuhan adalah kedaulatannya. Dan keadilan Tuhan bukanlah keadilan manusia. Allah yang adil seharusnya menghukum kita manusia yang berdosa. Dosa artinya tindakan pemberontakan kita kepada Allah, Sang Pencipta. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi Allah yang adil adalah Allah yang pengasih yang telah berinisiatif untuk menyelamatkan kita daripada hukuman kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh itu saudara dan saudari, di dalam larian imanmu, jika Anda tersungkur atau tersandung karena kau melihat seolah-olah sepertinya Allah itu tidak adil, maka janganlah menuntut keadilannya Tuhan, tetapi tuntutlah, mohonlah belas kasihannya Dia, karena Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Mazmur 116 ayat yang ke-5b. Kenapa atau bagaimana yang terakhir boleh menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu boleh menjadi yang terkemudian? Karena hidup yang bersungut-sungut. Perhatikan ayat ke-11. Kita selalu membandingkan diri kita atau hidupmu berbanding dengan orang lain. Kenapa dia lebih diberkati Tuhan berbanding saya yang sudah lama jadi Kristen? Kenapa dia lebih cepat naik gaji atau naik pangkat berbanding saya yang sudah lama melayani Tuhan? Kenapa anak-anak dia lebih diberkati berbanding anak-anak saya yang rajin ikut sekolah minggu? Atau kita merungut tentang keadaan kita akibat pandemi COVID-19 ini. Di mana Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan ketika keluarga saya dalam masalah akibat pandemi COVID-19 ini? Ketika kita menjalani hidup ini dengan merungut, maka kehidupan rohanimu akan mulai mundur dan akhirnya akan menjadi yang terkemudian. Ketika kita mulai merungut, maka kita sedang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahannya dalam hidup ini. Ketika kita bersungut-sungut, ingatlah
bahwa kita akan dihukum Tuhan seperti yang berlaku atas umatnya Israel yang berpusing-pusing di padang gurun selama 40 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tetaplah dan teruslah bekerja dengan rajin di ladangnya Tuhan. Tidak kiralah kau sudah lama di ladang Tuhan atau baru saja melayani Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Namun saudara, jika Anda dalam kesesakan, kesusahan, ataupun dalam pergumulan, datanglah kepada Tuhan, mengadulah kepada Allah Bapa kita yang di sorga, bukan dengan merungut atau bersungut-sungut. Seperti Daud di hadapan Tuhan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Maka Anda akan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak lelah, berjalan dan tidak menjadi lemah. Maka Anda tidak akan menjadi yang terkemudian, tetapi mendahului dengan kekuatan yang baru. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan gentar dan takut akan Tuhan. Janganlah menjadi sombong ketika engkau menggunakan talentamu dan kebolehanmu dalam melayani Tuhan. Dan janganlah lalai mengembalikan apa yang seharusnya telah menjadi milik Tuhan. Dan segala sesuatu yang kau lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita di sorga. Apakah Anda sudah diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini? Jika ya, kongsikan video ini kepada teman-temanmu. Atau jika Anda ada sebarang pertanyaan mengenai topik hari ini, tinggalkan pertanyaan Anda di bagian komen. Kita akan berjumpa lagi di lain minggu. Tuhan Yesus memberkati.